begitu mau sholat susahnya luar biasa, gangguan. Nah, ini persoalan biasanya kalau yang seperti ini, awas hati-hati. Kalau lisan kita sudah tidak memberikan bekas dalam kata-katanya, berarti ada sesuatu yang salah dalam keadaan hatinya. Ini kaidah pertama. Berjalan, tidak banyak masalah ditemukan. Masalah mulai muncul kemudian di masa-masa setelah era sahabat. Muncul kemudian di masa-masa setelah itu tabi'in, tabi'in. Ada seorang mengadu kepada beberapa kalangan ulama. Apa pengaduannya? Dia kesulitan dalam memulai sholat karena banyaknya gangguan. Susah. Pakai rumus ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setannya sudah nggak mampu. Kebal. Begitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sama kayak yang tadi kata setan. Nah, ini persoalan biasanya kalau yang seperti ini, awas hati-hati. Kalau lisan kita sudah tidak memberikan bekas dalam kata-katanya, berarti ada sesuatu yang salah dalam keadaan hatinya. Karena orang yang hatinya bersih itu saat mengucapkan sesuatu, itu Masya Allah, sudah menghunjam ke dalam jiwa. Sampai ke hati. Jadi nggak banyak dicerna lagi. Ada ulama besar, Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu di antara ulama besar. Al-Hasan Al-Basri di antara ulama besar yang punya kemiripan. Itu kalau ceramah, saking bersihnya hati mereka. Kalau ceramah itu, baru mengucapkan sedikit kalimat itu orang udah pada nangis gitu. Ya, bahkan Al-Hasan Al-Basri itu saking merasakannya apa yang disampaikan, itu diungkapkan oleh sebagian kalangan kawan-kawan yang sampai riwayat yang kekinian 5 menit sekali bisa pingsan kalau ceramah. Saking merasakannya apa yang kemudian disampaikan. Saudara-saudariku, bertakwalah kepada Allah. Dirasakan, aduh saya ini udah takwa belum? Jangan-jangan saya bilang takwa, saya pun belum takwa. Nangis, pingsan. Bangun lagi. Nggak kebayang kalau saya begitu. 5 menit sekali pingsan, 5 menit sekali pingsan. Bingung panitia. Ya. Baik. Nah, anaknya, anak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu mengatakan, ini bapak saya kok baru sedikit-sedikit orang-orang nangis. Ya, sementara belum bicara Quran hadis. Mungkin kalau saya kemudian bicara, nyampaikan Quran hadis dengan lebih jelas, maka akan lebih banyak mereka tersentuh dengan itu. Maka tiba-tiba sebelum ceramah dimulai, kata bapaknya, hari ini yang akan menyampaikan materi adalah adinda kita semua. Dipanggil menyampaikan. Ya, qala Allah Ta'ala begini, qala Rasulullah SAW, banyak hadis. Orang-orang gak ada yang nangis. Padahal udah banyak disampaikan. Tapi gak ada kemudian yang menangis dari situ, bingung. Begitu sudah selesai, bapaknya naik, baru menyampaikan kalimat. Saudara-saudariku, tadi malam saya kehilangan hidangan makanan yang telah disampaikan kepada saya, telah dimasakkan oleh istri saya. Saya kehilangannya. Baru nyebut begitu, nangis semua. Baru nyebut tuh, saya kehilangan makanan yang telah dihidangkan oleh istri saya. Nangis semuanya. Anaknya bingung, kok bisa gitu. Kok bisa disampaikan, tapi tiba-tiba memberikan dampak yang luar biasa. Dan orang-orang itu paham, yang dimaksudkan oleh beliau itu belum tentu makanan. Yang dimaksudkan aspek-aspek yang lainnya. Bisa dikatakan hidangan terbaik dari istri itu adalah pelayanan-pelayanan terbaiknya, doa-doa terbaiknya, ya sifat sayangnya dan sebagainya. Bisa mengatakan bahwa istri saya tadi malam lupa mendoakan saya. Bisa mengatakan bahwa istri saya tadi malam lupa kemudian bersanding dengan saya dalam satu amalan dan sebagainya. Sehingga bersedih, ya Allah, bukan karena sedih nggak bisa makan. Ya Allah, takut kemudian tidak dipersatukan di surga, takut kehilangan timbangan amalan yang besar, nangis semuanya itu. Tapi yang ingin saya sampaikan, bagaimana bisa kemudian mengalir dari lisannya satu kalimat membuat menghunjam pada jiwa-jiwa orang yang mendengarnya. Kalau bukan keadaan hatinya bersih, itu mustahil. Tapi kalau hati banyak gangguan, jangankan nyampaikan pada orang, pribadi saja kalau ingin menyampaikan atau mengerjakan sesuatu, maka sulit untuk fokus di dalamnya. Orang ini begitu mau sholat susahnya luar biasa, gangguan. Ta'awudz belum bisa kemudian fokus. Baca Al-Falaq An-Nas belum bisa fokus. Apa yang terjadi kemudian? Mengadu kemudian pada para ulama pada saat itu, minta pendapat. Bagaimana kondisinya seperti ini? Saya tidak bisa menguatkan pada diri saya ketika akan menunaikan sholat. Apa solusi yang bisa saya dapatkan? Maka disampaikanlah oleh ulama pada saat itu. Lihat kalimatnya. Lafadha yulafidhu. Lafidh niyataka bilisanik. Akidha bilisanik. Lafadkan niatmu itu yang ada dalam hatimu dengan lisanmu untuk menguatkan niatmu dalam memulai sholatmu. Lafadkan.
Apa dalilnya? Perhatikan, karena ini di zaman Nabi nggak ditemukan riwayat ini. Zaman sahabat tidak nampak. Sementara zaman itu muncul masalah. Ingat apa yang kita bahas tadi di awal? Masalah tidak terjadi di zaman Nabi, bukan di sahabat, tapi setelahnya muncul persoalan, butuh solusi. Kalau dia sholat dalam keadaan seperti itu, tidak khusyuk sholatnya, bagaimana mendapatkan penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dikatakan oleh para ulama pada saat itu, yang dia datangi, lafadkan niatmu untuk menguatkan niat. Di lafad itu bukan niat. Ingat baik-baik. Karena niat itu amalan hati. Awas, jangan salah nih, jangan salah memahami. Karena ada sementara yang memahami, melafadkan itu niatnya. Kalau nggak melafadkan, nggak sah sholatnya. Ini keliru dalam memahaminya. Jadi melafadkan niat itu, lafad niat itu, ini bukan niat. Awas, hati-hati. Bukan niat. Melafadkan niat itu alat bantu untuk menguatkan niat dalam kondisi tadi yang disebutkan. Jadi begitu sulit dia mengamalkan dalam hatinya, dia sebutkan kemudian dalam hatinya niatnya, dia lafadkan untuk membantu menguatkan niatnya. Apa dalilnya? Maka dikiaskan kemudian dengan amalan ibadah haji dan umrah. Bukankah saat itu niat jadi lafadkan? Awas, ini yang pertama penting dipahami, karena ada orang mengatakan langsung secara mutlak niat itu amalan hati, bukan amalan lisan. Betul sampai situ. Tapi diteruskan, apakah boleh itu kalau kemudian dilafadkan? Jangan katakan dulu tidak boleh, karena ada amalan lain yang juga saat dikerjakan, niatnya dilafadkan untuk menguatkan niatnya. Bukan pada lafadnya, tapi pada kekuatan lafad untuk menguatkan niatnya. Contohnya apa? Ibadah haji dan umrah. Begitu Anda akan memulai dalam miqatnya, bukankah Anda mengatakan labbaika Allahumma hajjan? Bukankah Anda mengatakan labbaika Allahumma umratan? Bukankah Anda mengatakan nawaitul hajja lillahi ta'ala? Nawaitul umrata lillahi ta'ala? Pertanyaan saya, ketika Anda melafadkan itu apa namanya? Bukan, itu talafuz bin niat. Kalimat yang diungkapkan untuk menguatkan kepada niat. Dan Nabi mencontohkan itu. Begitu dicontohkan oleh Nabi. Kenapa kemudian dikuatkan niat haji dan umrah dengan melafadkannya? Karena haji dan umrah itu diantara amalan yang butuh motivasi kuat untuk mewujudkannya. Karena tantangannya nggak mudah. Jangankan sudah ada di sana, mau berangkat aja masih belum yakin. Ini saya bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Nyampe sana masih ragu-ragu. Itu amalan bukan cuma amalan uang. Itu berkumpul amalan fisik dengan harta. Mesti ada harta dulu, nyampe sana fisiknya kuat. Karena itu dikuatkan pada jiwa, katakan. Sehingga secara psikologis itu kita yang punya teorinya. Sesuatu yang ditanamkan ke dalam jiwa dengan kuat, itu memberikan kekuatan lebih dalam dibandingkan dengan didiamkan. Sekarang orang Jepang yang pakai, kamu bisa, kamu kuat, kamu pasti bisa melewatinya, kamu sanggup. Nah, itu kita yang punya teorinya. Katakan, kamu bisa, kamu dalam haji kuat, niatkan karena Allah, ikhlas, jaga. Dan dijaga nawaitu lillah karena Allah. Karena banyak orang haji itu ketika dipraktekkan bergeser dari niat utamanya. Dia kerjakan bukan karena Allah, karena yang lain. Bukankah sering saya katakan sekarang saja orang tawaf saja bukan karena Allah, karena pengen dilihat orang, ria. Subhanallah, alhamdulillah, kelihatan enggak? Wala ilaha illallah, Allahu akbar. Udah selfie, sa'inya sudah keliru. Betapa banyak sekarang orang sa'i bukan beribadah tapi balap lari. Masih ketinggalan, ayo nyusul. Betapa banyak orang tahallul hanya sekedar kemudian menghias rambutnya, menghilangkan bagian dari rambutnya. Persaingannya botak di mana tadi? Berapa yang dicukur? Sebagian, ada yang dihitung, ada yang macam-macam. Coba lihat, berapa banyak orang-orang beribadah pada saat itu, padahal taruhannya tidak mudah. Ada yang jual sawah, jual kebun, berangkat, taruhan nyawa di sana belum tentu hidup. Sayangnya, pahala yang senilai dengan surga itu kadang-kadang hilang gara-gara salah dalam niatnya. Makanya ketika diungkapkan, ikhlaskan, nawaitu lillah, labbaik Allahumma, hanya untukmu labbaik ya Allah, saya pengen haji. Saya umrah hanya untukmu ya Allah, bukan pada yang lain. Dilafadkan itu untuk menguatkan niat dalam dirinya. Hadisnya ada dan itu sahih. Maka dijawablah oleh para ulama pada saat itu, memberikan ini gambaran yang kedua dari nilai ijtihad, memberikan bentuk produk hukum pada orang itu dalam situasi yang beliau alami pada saat itu. Apa metodologi yang dipakai? Kias. Apa ilatnya? Disamakan dengan kondisi pada saat haji dan umrah yang membutuhkan motivasi yang kuat. Apakah sah secara pandangan hukum? Sah. Apa padanannya? Zakat. Apa padanannya? Banyak teori-teori yang lainnya. Nah, kita turunkan pada kesempatan kali ini. Ulama mana yang sepakat dengan ini? Ada.
Siapa di antaranya? Hanafiyah. Hanafiyah. Siapa lagi? Syafi'iyah. Asy-Syafi'iyah. Siapa lagi? Atba' Ahmad. Ya, Atba' Ahmad. Nah, kalau saya katakan Hanafiyah, berarti bukan Imam Abu Hanifah, pengikut Imam Abu Hanifah. Ulama kalangan dari turunan mazhab Abu Hanifah. Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'iyah, tapi pengikut murid-murid Imam Asy-Syafi'i yang hidup zamannya setelah Imam Asy-Syafi'i. Ini artinya kejadian itu tidak muncul di masa Imam Abu Hanifah, bukan di masa Imam Asy-Syafi'i, bukan di masa Imam Ahmad. Kejadiannya setelahnya. Ulama-ulama setelah itu kemudian memberikan fatwa. Fatwanya dirujuk dengan kaidah-kaidah yang telah ada sebelumnya. Jelas sampai sini? Halo? Paham? Nah, ini yang disampaikan. Jadi saya mau tanya begini, yang berpendapat niat itu dilafadzkan untuk menguatkan, saya tanya, ulama apa orang biasa? Ulama. Ulama. Paham Quran tidak? Paham hadis tidak? Ngerti hukum tidak? Terus Anda menyebut mereka bid'ah? Terus Anda siapa? Ya kan? Baik, jadi saya ingin katakan jangan cepat dulu memvonis sesuatu sebelum kita paham dasarnya. Ini belum selesai, belum pada kesimpulan. Awas, hati-hati, belum pada kesimpulan. Teruskan dulu. Ketika ini kemudian disampaikan, apakah ada ulama lain yang kemudian sepakat? Ada. Satu didatangi, beberapa sepakat. Ada yang tidak sepakat? Ada. Siapa di antara yang tidak sepakat? Satu, kalangan Malikiyah. Malikiyah. Dua, sebagian dari kalangan Atba' Ahmad, pengikut Imam Ahmad juga sebagian, tidak semua sepakat dengan pendapat ini. Ada yang tidak sepakat. Ya, dan kita harus hargai juga yang tidak sepakat. Kita lihat dulu. Jangan lantas Anda ngambil yang sepakatnya saja. Sepakat, ini ulama. Woi, yang ini juga ulama. Ingat baik-baik, ini juga ulama. Jangan karena Anda ikut ulama Anda, kemudian Anda menafikan pendapat ulama yang lain. Ingat, kalau Anda sudah fokus pada satu pendapat, dan Anda mempertahankannya dengan kemudian menepikan yang lain, apalagi mencela yang lain, maka Anda, maaf, bukan sekedar saja Anda taklid pada satu, tapi sudah ta'assub, fanatik dengan satu hal. Kalau sudah fanatik, maka pikirannya sempit. Kalau sudah sempit, maka cenderung banyak berbuat maksiat. Minimal menggunjing orang, minimal menganggap diri lebih baik, minimal mencela orang lain. Dosa itu saja disebut minimal, dosanya sudah banyak. Nganggap diri paling hebat itu sudah takabur. Takabur itu mengenakan jubah kekuasaan Allah, tidak akan pernah mencium bau surga. Itu yang disebut dalam Al-Quran, orang yang merasa benar tapi berjalan di jalan yang tersesat. Dia tersesat di jalan yang benar.